Pernah nggak sih kita membuka buku peta lalu bertanya-tanya kenapa sih namanya atlas? Ternyata di baliknya ada cerita yang panjang sekali. Kembali ke pertanyaan utama tadi, kok buku peta yang terdiri dari daratan dan lautan namanya diambil dari tokoh mitologi? Apa hubungannya? Buat mencari jawabannya, kita tidak akan membuka buku geografi. Justru kita perlu mundur jauh ke ribuan tahun lalu di zaman Yunani kuno. Jadi gini, sebelum ada Zeus dan dewa-dewi Olympus yang mungkin lebih sering kita dengar namanya, ada generasi penguasa yang lebih tua dan jauh lebih kuat. Mereka disebut para Titan. Dan tokoh utama kita hari ini, Atlas, adalah salah satu dari mereka. Para Titan ini berperang besar-besaran melawan dewa-dewi Olympus buat merebut kekuasaan di alam semesta. Akhirnya Zeus dan kaum Olympus yang menang. Akibatnya semua Titan mendapat hukuman. Nah, untuk Atlas, Zeus memberi hukuman yang berbeda dari yang lain. Hukuman yang sangat spesifik dan abadi. Disinilah bagian yang paling sering disalahpahami bahkan sampai sekarang. Sebenarnya apa sih yang dipikul oleh Atlas di pundaknya? Coba perhatikan bedanya. Kita sering sekali melihat gambar atau patung Atlas sedang memikul bola dunia. Ternyata itu keliru. Dalam mitologi Yunani yang asli, bebannya jauh lebih berat. Atlas dihukum untuk memikul seluruh bola langit atau cakrawala di pundaknya, menopang langit beserta bintang-bintangnya. Beban ini saking beratnya, bahkan buat seorang Titan super kuat sekalipun rasanya tidak tertahankan. Dia begitu putus asanya ingin bebas dari tugas itu walaupun hanya sebentar. Kebetulan datang Herakles yang meminta tolong. Herakles ini butuh apel emas dan hanya Atlas yang tahu ada di mana tempatnya. Tawaran Herakles begini. Aku gantiin kamu mikul langit sebentar, tapi kamu ambilkan apelnya buat aku ya. Atlas yang sudah capek banget menopang langit langsung setuju. Tapi pas kembali membawakan apel, Atlas malah berniat menipu Herakles agar menggantikan tugasnya itu. Herakles ternyata lebih cerdik. Dia pura-pura setuju, terus bilang begini. Sebentar, tolong tahan lagi langitnya ya, posisiku kurang nyaman nih. Begitu Atlas mengambil alih bebannya lagi, Herakles langsung kabur sambil membawa apelnya. Kena deh. Yang keren, mitologi ini tidak berhenti di buku dongeng atau puisi kuno. Jejaknya benar-benar nyata bisa kita lihat di dunia kita sekarang. Pertama, ada pegunungan dengan nama Atlas di Afrika Utara. Orang Yunani kuno percaya disitulah Titan itu berdiri. Lalu ada artefak yang luar biasa bernama patung Atlas Farnese dari abad kedua. Nah, di patung ini jelas banget Atlas lagi memikul bola langit. Ingat ya, langit bukan bumi, dan ukiran rasi bintang di bola langit itu cukup akurat. Sampai-sampai dipakai para ahli buat mempelajari astronomi kuno. Ribuan tahun kemudian, mitos kuno ini menyambung ke dunia pembuatan peta. Coba lihat rentang waktunya ya. Cerita Atlas ini udah ada dari abad ke-8 sebelum Masehi. Patungnya baru dibuat pada abad kedua, jadi ada jeda waktu yang panjang. Lalu sampailah kita ke abad ke-16 lewat seorang pembuat peta jenius dari Flandria bernama Geraldus Mercator. Waktu itu, Mercator sedang mengerjakan sebuah mahakarya kumpulan peta paling komprehensif di zamannya, tepatnya tahun 1595. Dan dia butuh judul yang kuat dan bermakna. Disinilah nama Atlas kembali muncul, lewat buku berjudul ini. Atlas Sive Cosmographicae Meditatione de Fabrica Mundi. Yang artinya kira-kira atlas atau renungan kosmografi tentang struktur dunia. Untuk pertama kalinya, nama Sang Titan secara resmi dipinang untuk sebuah buku kumpulan peta.
Pilihan Mercator ini mengubah perjalanan Atlas. Sejak saat itu, nama Atlas bukan lagi sekadar nama seorang titan, tapi jadi sebuah kata untuk dunia. Sebuah nama yang tadinya melambangkan hukuman tanpa akhir, beban tak tertanggungkan, sekarang justru berbalik menjadi simbol pengetahuan dan penjelajahan. Istilah Atlas pun menyebar ke seluruh dunia dalam rak-rak buku dan menjadi kata yang kita kenal hari ini di berbagai bahasa. Jadi, lain kali kalau sedang membuka buku peta, ingat kisah Atlas ya, kisah sang titan yang memikul langit. Dan mungkin nama ini bikin kita mikir, mungkin masih banyak petikan nama dari cerita kuno dan mitos-mitos yang sering nyempil di percakapan kita sehari-hari dan kita sebut tanpa kita sadari.